فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 119. Qalat Syaikha Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahallahu ta'ala wa qala ta'ala ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Makana di dalam ilmu balaghah ini menunjukkan apa? Yaitu syiddatul imtina. Bahkan Syekhul Islam mengatakan ini imtina yang paling tinggi, yaitu sangat mustahil, sangat tidak mungkin kalau dilihat dari sisi hikmah dan keadilan Allah Ta'ala, yaitu tidak mungkin Allah membiarkan kaum mukminin berada dalam situasi seperti keadaan kalian sekarang ini, yaitu bercampur antara mukmin dan munafik, tidak terbedakan, tidak terpisahkan, hatta yamizal khabitha minat thayyib, sehingga Allah memisahkan yang buruk dari yang baik. Makanya selalu ada cabaran di Madinah itu untuk memisahkan, untuk memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah, afala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain tsumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasanya mereka itu dicabar setiap tahun sekali atau dua kali, lalu mereka tidak bertaubat dan tidak juga sadar. Ya, ini adalah ujian. Di antaranya adalah kisah cerita tentang perang Uhud itu, sehingga terbukti yang setia dengan Nabi dan terbukti mana yang tak jadi perang, terbukti mana yang ucapannya tetap bagus, terbukti mana yang justru menyalah-nyalahkan Nabi dan para sahabat. Ketahuan mana yang busuk, mana yang baik. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Dan tidak mungkin Allah memperlihatkan kalian kepada perkara yang gaib, yaitu dijadikan kalian tahu perkara gaib, karena ini nanti akan hilang hikmah dari keimanan pada perkara yang gaib. Makanya kita tidak diberitahu isi hati seseorang, tetapi dengan ujian itu akan nampak, mukminin akan melihat siapa yang begini, siapa yang begitu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah terkait dengan orang-orang munafikun, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan wahai Rasulullah kepada orang-orang munafikun itu, beramallah kalian, niscaya Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin akan melihat amalan kalian itu. Seseorang tidak diketahui hatinya, tetapi akan nampak dari amalan dia, sehingga jelas apakah dia khabis ataukah dia thayyib, dilihat dari amalannya. Maka bagus kalau Syekh Yahya setelah menjelaskan berbagai hujah, lalu orang masih degil, beliau mengatakan kullun yashrahuhu amaluh. Setiap orang akan dijelaskan oleh amalan dia, akan nampak kemana tujuan dia, dilihat dari amalannya. Dan ucapan bagian dari amalan juga. Walakinnallaha yajtabi mir rusulihi man yasha. Tetapi Allah memilih, yajtabi yastafi, memilih dari para rasulnya orang yang dia kehendaki. Makanya secara umum para makhluk tidak diberitahu ilmu gaib, tetapi sebagian rasul Allah pilih untuk tahu gaib yang ini, atau rasul yang lain tahu gaib yang itu, dan sebagainya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasul. Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib, lalu dia tidak menampakkan kegaibannya tadi kepada siapapun kecuali orang yang diridhoi dari kalangan para rasul. Ini untuk para rasul. Untuk yang selain rasul tak layak mengklaim tahu gaib, baik itu dari kalangan habaib ataupun para sadat, para habib ataupun para sayyid, ataupun yang mengklaim sebagai wali dan sebagainya. Tak layak. Ini adalah kekufuran, mengklaim sesuatu yang itu menjadi khususiyah Allah Ta'ala. Dinukilkan oleh Al-Qurtubi ijma' tentang kafirnya orang yang mengklaim tahu perkara yang gaib. Kemudian disebutkan di sini, fa'aminu billahi wa rusulih. Maka ini sebagai takkid, sebagai yaitu hasilnya tatkala
sebabnya demikian, maka akibatnya ini. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan para Rasul. Maksudnya bagaimana di antara hikmahnya? Apabila hanya Allah lah yang tahu perkara yang gaib dan hanya Rasul yang diberitahu sebagian perkara yang gaib, maka hendaknya kalian ikuti Allah dan para Rasul agar langkah kalian selamat, tidak seperti para munafikin tadi yang mencela Nabi dan para sahabat di dalam perang Uhud tadi dan seterusnya. Karena seluruh ilmu ada di Allah dan kemudian di Rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Kemudian apabila kalian beriman dan bertakwa, maka kalian akan mendapatkan pahala yang besar. Inilah bagian dari kaum mukminin. Hasil untuk mereka ini pahala yang besar. Jangan istilahnya dalam orang Indonesia apa itu? Diberi hati minta jantung. Ini sudah diberi, yaitu kalau kalian mau taat pada Allah dan Rasulnya, kalian diberi pahala. Justru minta lebih kalau orang sufi. Kalau sudah beriman dan bertakwa, saya mau naik kepada level makrifah. Tahu segalanya, tahu bahkan apa dikatakan ilmumu adalah ilmu lauhi wal qalam. Ini melampaui, minta ilmu yang lebih tinggi yang manusia tidak mencapainya. Minta bahkan mencapai level yang lebih atas lagi, yaitu hakikat. Bukan minta pahala, bahkan saya mau jadi Tuhan saja. Ini melampaui. Sudah diberi sesuai kadarnya, minta lebih. Itu haknya Rasul, masalah tahu sebagian perkara yang gaib. Tahu gaib mutlak itu haknya Allah. Anda jangan minta lebih-lebih, tapi ikuti Allah dan Rasulnya. Bagian Anda adalah pahala yang besar, itu cukup. Wa qad sabaqa kalamu Ibnul Qayyim rahimahullah inda dzikrihi lil hikamil balighah. Telah berlalu ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah ketika beliau menyebutkan hikmah-hikmah yang sangat mendalam. Wal ghayatil mahmudatal lati hasalat lil mu'minin, dan tujuan-tujuan yang terpuji, matlamat yang terpuji di dalam takdir terkait dengan ujian yang didapatkan oleh kaum mukminin minasyiddatil lati hasalat lahum, yang disebabkan oleh kesulitan yang mereka alami fi waqa'ati Uhud, di dalam perang Uhud. Baik, yang beliau sebut kan wallahu alam yang mana berarti zahirnya ya. Kalam Ibnul Qayyim, apakah yang di muka surat ini 118 atau yang sebelum-sebelumnya, karena kalam Ibnul Qayyim memang tersebar. Tapi secara khusus untuk perang Uhud dengan hikmah yang bagus dan banyak tidak beliau sebutkan di sini, memang zahirnya agar tidak terlalu panjang. Itu ada dalam Zadul Ma'ad. Indah sekali hikmah di balik kekalahan dalam perang Uhud itu. Baik. Qal wa kadzalika fadhahahum kama fi hadisatil ifk. Dahnya yang terkait dengan munafik, yaitu terpisahkan antara mukmin dan munafik. Demikian pula Allah membongkar mereka sebagaimana di dalam peristiwa ifk, peristiwa berita dusta terkait dengan Ummul Mukminin. Waqad dzakartuha, ini dzakartuha akhirnya saya, yaitu si penulis. Waqad dzakartuha fi tamkinillahi lil mustad'afin. Saya juga telah menyebutkan hikmah-hikmah tadi di dalam tamkin, yaitu Allah memberikan kemenangan atau kekukuhan atau keleluasaan. Inilah tamkin, makana yumakinu, memberikan berbagai kemungkinan untuk orang-orang yang tertindas. Wa difaihi anhum, dan pembelaan Allah untuk orang-orang yang tertindas. Wa kana Allahu ta'ala yahdahuhum. Cuma harusnya apa, diulang lafaz munafik, karena udah jauh sekali kan, tak muncul lafaz munafik di situ. Harusnya disebut agar kita tidak salah paham. Jelas hum di sini kalau dalam balaghah dhamir kembali ke yang terdekat. Yang terdekat siapa sekarang? Al-mustad'afin, dan itu tidak betul. Tapi ma'ruf di dalam ayat yang paling dekat, yaitu Ali Imran yang di atas itu, ini terkait dengan munafikun yang dipisah dari mukminin. Bagusnya disebutkan lebih dulu isim dhahirnya, yaitu al-munafikun. Wa kana Allahu ta'ala yahdahuhum bima yunzilu minal wahyi ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Salam marhaban. Dan Allah sering membongkar mereka, membongkar
hati dari orang-orang munafikun dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yabbahuhum bi awsafihim, Allah membongkar mereka dengan sifat-sifat mereka. Allah mampu menyebutkan nama seperti nama Abu Jahal, nama Abu Lahab misalkan, atau nama Fir'aun. Tetapi kenapa untuk munafikun Allah tidak menyebutkan namanya? Karena ini hikmahnya adalah, diantaranya adalah agar ini berlaku sampai hari kiamat. Siapa yang memiliki sifat itu maka dia terkena hukum kemunafikan. Dan juga diantara hikmahnya adalah agar orang-orang yang mengikuti munafikun waktu itu tidak kemudian keluar dari Islam karena marah pemimpinnya disebut-sebut oleh Muhammad atau apa istilahnya. Karena waktu itu rata-rata munafikinnya adalah pemimpin umat, pemimpin kabilah, ya, bukan umat, pemimpin kabilah. Qala Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal hikmatu min dzikrihim bil awsafi dunal a'yan. Ayo tamam, beliau sebut di sini, tapi dalam tafsir memang ma'ruf pembahasan itu. Hikmah dari disebutkannya para munafikun dengan sifat-sifat, bukan menyebutkan nama-namanya, anna dzalika yakunu lil umum, bahwasanya itu berlaku untuk keumuman sampai hari kiamat. Yakni likulli man ittasafa bihadhihi sifat. Maksudnya adalah umum untuk setiap orang yang memiliki sifat-sifat tadi. Mithlu qaulihi ta'ala, contohnya disebutkan dengan sifat adalah firman Allah Ta'ala, wa minhum man ahadallah. Di antara mereka atau sebagian dari mereka ada orang yang membuat perjanjian dengan Allah. La in atana min fadlihi lanasaddaqan. Demi Allah, seandainya Allah memberikan kepada kami sebagian dari kurnia-Nya, pastilah kami benar-benar bersedekah. Asalnya adalah lanatasaddaqan, lalu taknya ini dirubah menjadi shad karena dekat makhrajnya, kemudian ditasdid. Jadi diidghamkan jadi tasdid di situ. Walanakunanna minas sholihin, dan pastilah kami benar-benar termasuk dari orang soleh. Padahal Allah tidak mewajibkan untuk mereka bernadar, tapi kalau sudah bernadar wajib memenuhi. Kalau tidak berarti dusta ini. Nah, ini munafikun yang melakukan itu tadi. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih. Tatkala Allah telah memberikan kepada mereka sebagian dari kurnia-Nya, mereka bersikap kedekut, bersikap pelit dengan kurnia tadi. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, mereka berpaling secara badannya, tawallau berpaling badannya, wa hum mu'ridun, yaitu hatinya berpaling, tidak mau mengikuti seruan Nabi untuk berjihad di waktu itu. Fa'aqabahum nifaqa, naudzubillah. Fa'nya fa' ta'kid menunjukkan inilah akibatnya. Fa' ta'kid menunjukkan apa? Akibat. Dan akibat dalam pola ini menunjukkan uqubah, hukuman. Sebabnya tadi, akibatnya ini. Hukumannya apa? Allah menimpakan kepada mereka kemunafikan fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, ila yaumi yalqaunah, sampai pada hari mereka berjumpa dengan Allah. Na'udzubillah. Ini isyarat mereka sampai mati mereka sebagai orang munafik. Memang apa? Satu keburukan akan mengheret kepada keburukan berikutnya yang lebih berat, lebih besar. Padahal semula adalah kedustaan biasa, tapi tatkala itu betul-betul merasuk ke dalam hati mereka, mereka betul-betul berpaling. Setelah lama berpaling, akhirnya betul-betul menjadi munafik. Na'udzubillah. Sebabnya apa? Baknya bak sababiyah, bima akhlafullaha ma wa'aduh. Disebabkan karena mereka menyelisihi Allah dari apa yang mereka janjikan kepadanya, menyelisihi janji. Wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan oleh kedustaan yang mereka perbuat. Alal khilaf, ma-nya di sini ma masdariyah ataukah ma mausulah, intinya sama saja. Inilah gambaran contoh munafikun, tidak disebut nama namun tapi apa? Disebut sifat. Sebagai pelajaran jangan sampai kita mengalami itu. Ilahuna wallahu a'lam. Ya, Abang. Satu keburukan akan mengheret keburukan yang lain. Adakah kebaikan akan mengheret? Betul. Iya, dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam di dalam Ad-Da'u wa Dawa. Demikian pula dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, kalau nggak salah tafsir Ali Imran,
menukilkan kalam salaf. Para salaf mengatakan apa? Al-hasanah tad'u ila hasanatin ba'daha wasayyi'ah tajurru ila sayyi'atin ba'daha. Kebaikan itu mengajak kepada kebaikan setelahnya, dan keburukan akan mengheret kepada keburukan setelahnya. Baik, makanya sejak awal syariat menutup pintu keburukan agar kita tidak semakin masuk ke dalam. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka memesong, sekalian Allah pesongkan hati mereka sehingga masuk kepada pemesongan yang berikutnya dan berikutnya. Sebagaimana sebaliknya, walladzina tadau zadahum huda. Orang yang mau mengikuti petunjuk, kami tambahkan petunjuk lagi untuk mereka. Baik, Allahul musta'an. Khusus daripada dosa tadi akan merembak kepada kemunafikan. Itu akibat yang berikutnya, lama-lama akan tercetak menjadi apa? Munafik. Seperti orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka Allah akan kunci mati sebagai munafik. Ini akibatnya. Memang dosanya jadi semakin besar, akhirnya boleh jadi munafik atau boleh jadi kufur dan seterusnya. Baik. Semakin menghitam. Semula hanya noktah hitam satu, lama-lama menjadi banyak. Na'udzubillah.